Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nur, Bu Undi. Selamat sore, Pak. Baik, pada sore hari ini kita akan mencoba mempraktekkan alur supervisi antara coaching dengan coach. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kompetensi inti dari coaching yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, yang keempat mendengarkan dengan rasa. Nah, alur ini disebut dengan alur Tirta. T-nya itu tujuan, menetapkan tujuan dari hasil percakapan, I-nya identifikasi, gali dan petakan situasi saat ini, R-nya rencana aksi, mulai merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan, TA-nya tanggung jawab, memastikan komitmen dan tanggung jawab coach atas reaksi rencana aksinya. Nah, sebelumnya yang akan menjadi coach pada sore hari ini siapa ya? Bu Nur ya? Pak. Nggih. Oke, Bu Nur Hayati, kemudian Bu Undi nanti berlaku sebagai seorang coach. Nah, Iya, iya. sebelumnya Ibu Bu Nur Nggih. ingin saya membantu menggambarkan kompetensi yang mana ya Bu Nur? Ya, kompetensi yang saya kembangkan itu nanti tentang ini, Pak. Jadi bagaimana kita mampu apa me, melontarkan ya, melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan hadir secara penuh gitu. Baik, kemudian bagian mana yang nanti ingin Ibu untuk saya amati? Ya, terutama itu yang memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Apa indikator ketercapaiannya? Ya, indikator ketercapaiannya itu mampu apa ya meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada nanti di sekolah. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, jadi harapannya itu adanya satu apa ya perbaikan gitu ya untuk diri saya begitu dan juga ada satu peningkatan gitu ya di kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik. Selanjutnya saya akan mulai mengamati jalannya coaching dan mencatat hal-hal yang penting. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nur Hayati dan Bu Undi untuk melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Mbak Undi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Undi sore ini? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Sehat juga. Bu Nur bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Uh, Begini, Bu Nur. Saya mau menceritakan sesuatu dalam problem kelas saya ini. Oh ya, ada problem apa nih Mbak Undi? Biasa, Bu, pembelajaran saya tentang pembelajaran gitu. Iya, pembelajaran yang bagaimana ini Mbak? Iya, Bu Nur, gini ya, kelas saya itu kan ada 12 anak, itu sedikit ya, Ya, Bu Nur, menurut saya sedikit. Nah, di 12 anak itu, saya ingin mengaktifkan semua anak kayak gitu ya, tapi yang di 12 anak ini yang aktif hanya 2 anak. Tapi aktifnya ini bukan aktif yang positif dalam pembelajaran gitu, tapi aktif mengganggu teman, terus memecah konsentrasi pada waktu pembelajaran, begitu Bu Nur. oh ya ya ya. Uh, Kemudian bagaimana? nah, saya ini kan besok kebetulan akan mengadakan pembelajaran tentang adaptasi makhluk hidup ya, temanya tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, di adaptasi makhluk hidup itu,
saya menginginkan anak-anak itu aktif semua, terlibat aktif dalam pembelajaran gitu Bu. Tapi saya nggak tahu, saya bingung, saya mau pakai media apa seperti itu Bu, yang bisa membuat anak-anak itu aktif semua. Ya, ya. Nah, dari identifikasi tadi ya, dari anak 12 anak di kelas, kemudian hanya 2 anak yang aktif, tapi aktif di sini dalam tanda kutip begitu ya. Nah, Ya. kemudian rencana Mbak Undi itu mau bagaimana ini? Gini ya Bu, rencana saya itu kan karena temanya adaptasi makhluk hidup, kemudian subtemanya itu tentang adaptasi tumbuhan. Nah, saya rencananya itu baru mau pakai PowerPoint, kemudian ya itu sih Bu, baru PowerPoint aja terus tapi di dalam PowerPoint itu saya menyelipkan beberapa gambar-gambar yang menarik siswa gitu. Terus juga menyajikan video pembelajaran. Hanya begitu Bu. Tapi itu udah biasa ya Bu bagi saya pakai PowerPoint. Tetap aja siswa-siswanya itu nggak ada yang aktif positif gitu, semuanya biasa aja mendengarkan kayak gitu. Presentasi juga udah biasa begitu Bu Nur. Aduh gimana ya, rencananya baru itu. Ya, ya. Jadi PowerPoint sudah tadi ya, melihat video juga sudah begitu, tapi respon anak juga masih seperti itu aja begitu ya. Ya, Iya Bu Nur, ya, aduh bingung sekali. ya. Kira-kira apa ya, yang menurut Mbak Undi yang lebih menarik lagi untuk anak, kira-kira pembelajarannya yang seperti apa itu? Apa ya? Mungkin, oh ini ya Bu Nur, mungkin itu kan karena saya adaptasi makhluk hidup, terus subtemanya itu tentang adaptasi tumbuhan. Gimana kalau saya ajak anak-anak saya untuk belajar di lingkungan sekolah gitu ya Bu Nur ya. Saya ajak keluar kelas, di sana kan ada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misal gurun, itu contohnya ada kaktus, terus di tempat saya kebetulan ada kolam ikan, di sana juga ada tumbuhan teratai, kemudian ada juga lagi, ya itu contoh-contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di berbagai tempat yang berbeda. Mungkin saya bisa ngajak anak-anak untuk berkeliling sekolah, kemudian mencatat beberapa ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi di berbagai tempat yang berbeda. Begitu mungkin ya Bu Nur ya? Oh iya, iya, itu termasuk ide bagus itu ya. Kemudian itu berarti pembelajaran secara langsung ya, Mbak ya? Ya, Iya, anak di terlibat langsung itu, ya, ya. langsung, Ya, iya. mungkin itu salah satu ide yang bagus. Kemudian Iya. menurut Mbak Undi tadi kan ada dua siswa yang dalam tanda kutip itu aktifnya yang berlebihan. Kira-kira Iya. kira-kira nanti misalnya ini kan apa di lingkungan begitu ya, di lingkungan secara langsung begitulah. Kira-kira nanti apakah kemungkinan anak ini bisa apa ya mengikuti dengan baik atau tidak kira-kira dengan peringatan langsung menurut Mbak Undi? Oh iya ya Bu Nur, kalau menurut saya sih dua siswa ini saya berikan arahan dulu, kemudian mungkin nanti juga ada kegiatan mindfulness, ice breaking, begitu-gitu ya Bu Nur. Jadi dari arahan-arahan itu diharapkan nanti anak-anaknya bisa ya sesuai dengan pembelajaran apa yang sudah saya rencanakan, dan nanti saya akan lebih memberikan tugas yang membuat mereka itu mungkin mereka yang mencatat-catat daripada anggota kelompok lain. Jadi kan mereka mungkin bisa fokus dengan pembelajaran yang dilakukan gitu mungkin ya Bu Nur ya. Oh iya, 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 itu bisa ya, salah satu caranya seperti itu ya. Kemudian apa? Kira-kira Mbak Undi mau merencanakan yang
kegiatan tadi itu kira-kira rencananya mau dilakukan kapan kira-kira? Oh iya, kalau yang subtema adaptasi tumbuhan ini kan ini minggu depan gitu ya Bu Nur, dan ini ada di pembelajaran 6. Kira-kira saya akan mengadakan di hari Sabtu Bu Nur. Iya, Oh, kira hari Sabtu ya, ya. Ya. hari Berarti minggu depan ya hari Sabtu ya. Bu Nur minggu depan, tapi saya udah galaunya mulai sekarang. Ya, itu sudah luar biasa ya, udah jauh-jauh hari sudah direncanakan sama Mbak Undi begitu ya. Bagaimana apa trik-triknya begitu, bagaimana pembelajarannya tadi biar apa anak lebih fokus gitu ya, lebih aktif tapi aktif dalam hal-hal yang positif begitu ya. Nah, kemudian kira-kira apa siapa ini yang mau mengingatkan Mbak Undi, siapa yang mau mengingatkan apa ketika oh ini ternyata Sabtu depan baru bisa dilaksanakan gitu. Kira-kira siapa Mbak? Oh iya, saya nanti minta bantuan kepada rekan sejawat saya, Bu Nur, yang dekat dengan kelas saya itu guru kelas 5. Mungkin nanti saya akan minta bantuan dengan beliau. Atau mungkin nanti saya akan meminta bantuan juga pada penjaga sekolah untuk menempel-nempelkan tempat pos-pos untuk yang diteliti anak-anak, karena kan di situ ada, di atas itu kan ada lelenya. Saya takut sama ikan lele. Jadi Ah, nanti penjaga sekolah saja yang menempelkan tulisan pos 1, pos 2 begitu Bu Nur. Mungkin itu pihak-pihak yang terlibat. oh iya iya. Ya, terima kasih sekali nih Mbak Undi, ini luar biasa ya. Iya, Eh, terima kasih Bu Nur karena sharing dengan Bu Nur saya jadi yang berundet di sini, yang tadinya ragu saya jadi terpecahkan dengan adanya sharing-sharing begini loh Bu Nur. iya, eh, makanya itu ya kita harus banyak, ya itulah apa sharing, Iya, apa curhat sharing. gitu ya. Iya. Ya jadi apa hal-hal yang mungkin menurut kita oh kok rumit banget, kok bikin galau banget gitu ya bisa terpecahkan. Ini luar biasa ya ide-idenya Mbak Undi begitu ya. Dari apa jauh-jauh hari ini sudah merencanakan bagaimana sih biar pembelajaran itu lebih menarik ke anak, anak lebih apa terlibat langsung, kemudian anak juga lebih aktif dalam hal-hal yang positif gitu ya Iya. tadi dengan mau melakukan pembelajaran secara langsung ke lingkungan setempat gitu Iya. ya. Ya semoga kedepannya Mbak Undi diberikan kemudahan ya dalam menjalankannya begitu. Kemudian juga ini ya apa mampu mengembangkan begitu pembelajaran yang lebih eh, aktif lagi untuk anak gitu ya. Semoga sukses ya buat Mbak Undi nggih. Nur, terima kasih Ya, atas sama-sama. dukungannya Nur. Nggih. Baik, sudah selesai Bu Nur dan Bu Undi. Nggih, Pak. Oke, selanjutnya kita akan coba membicarakan pasca supervisi ini bersama-sama ya. Nantinya saya akan menyampaikan apa yang saya amati dengan tadi mencatat beberapa hal-hal penting apa yang tadi Bu Nur Hayati dan Bu Indi lakukan antara coaching dengan coach, dan juga nanti saya juga akan mencoba menanyakan kepada masing-masing dari Bu Nur Hayati dan Bu Undi dalam berperan sebagai coaching maupun sebagai coach. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi kan Ibu menyatakan bahwasanya kompetensi yang ingin ditingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Nah, menurut Ibu sendiri dari praktek tadi melaksanakan coaching, bagaimana Anda menilai performa dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih, Pak. Ya, memang tadi nih mungkin untuk kehadiran penuh ya, insya Allah saya sudah hadir sepenuh hati begitu ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Undi begitu ya. Kemudian memang untuk pertanyaan berbobot terus terang ya, saya masih kurang bagaimana mampu keterampilan saya dalam menggali
menggali dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mbak Undi begitu. Saya kurang mampu untuk mengoptimalkan bagaimana sih supaya Mbak Undi itu lebih istilahnya lebih lebih luas lagi dalam menyampaikan identifikasi yang baik identifikasi maupun perencanaannya begitu ya, maupun tanggung jawabnya begitu ya. Di situ saya masih kurang mampu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena dari itu ya pertanyaan saya cakupannya kurang luas. Saya masih kurang luas dalam mampu menggali istilahnya segala sesuatu yang disampaikan oleh Mbak Undi. Untuk saya lebih mengetahui lebih jauh lagi itu masih kurang. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Oke, yang pertama saya mengamati tadi pada saat Bu Nur Hayati dan Bu Undi melakukan bertukar peran sebagai coaching dan sebagai coach. Kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan sesuai lebih dari standar yang kita rujuk ya. Nah, sudah di atas lah, menurut saya sudah di atas. Dan tadi di dalam alur percakapan Tirta ini dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah di atas standar yang kita rujuk. Bagaimana ketika Ibu mendengar pendapat saya terkait dengan tadi yang saya amati? Ya, saya berterima kasih sekali begitu ya atas pengamatannya ya, tapi memang saya masih perlu untuk meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching. Baik, untuk selanjutnya dalam hal praktek coaching dan coach ini saya juga mengamati ada yang belum sesuai ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi benar dalam menyatakan atau menyampaikan kalimat pertanyaan berbobot itu masih ada kekurangan, ada belum mengarah pada identifikasi potensi coach. Dan umpan baliknya tapi sudah mengarah. Jadi pertanyaan dan umpan baliknya itu pada identifikasi potensi coach sudah ya, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh tadi terkait dengan pembelajaran yang menarik itu tuh sudah dicarikan solusi sendiri oleh coach gitu. Jadi coach sudah mulai untuk mencari sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kalau tadi dinyatakan ada 2 siswa yang aktif tapi aktifnya dalam hal negatif itu tadi, tapi sudah ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Itu juga berkaitan erat sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur selaku coaching. Jadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Nah, kemudian kalau merujuk standar itu seharusnya dalam rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi ada sedikit pancingan. Ada tadi kalimat yang mengandung pertanyaannya itu tidak berhenti putus di tengah jalan, tapi pertanyaan yang nanti membuat coach itu akan mengeksplor lagi dirinya sendiri untuk mencari solusi terkait dengan rencana aksinya. Coach itu seharusnya memberikan pertanyaan dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya, baik dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas ataupun dengan siswa. Yang tadi kita contohnya adalah 2 siswa yang mempunyai keaktifan yang luar biasa seperti itu. Kemudian dari diskusi kita ini mungkin ada yang terbayang yang Ibu ingin lakukan meningkatkan lagi performa di area ini. Tadi kan kita fokusnya ke indikator atau ke tujuannya memberikan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu menyadari sendiri bahwasanya ketika memberikan pertanyaan berbobot itu masih ada kekurangan. Nah, lalu dari hasil diskusi kita ini apa yang terbayang Ibu, dan Ibu ingin meningkatkan lagi performa di area khusus
kompetensi ini itu Bu, bagaimana Bu? Ya, ya, terima kasih. Ya, rencana saya ke depannya, saya ingin membangun ini apa cara berkomunikasi yang positif, ya. Kemudian saya juga berusaha apa menerapkan latihan lah, berlatih gitu ya, berlatih dengan apa teman sejawat gitu. Kemudian juga apa berlatih dengan murid juga begitu, walaupun dengan hal-hal yang beda ya antara teman sejawat dan murid begitu ya, tapi itu kan paling tidak bisa untuk melatih kita bagaimana sih ketika kita melakukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi ya rencana kedepannya begitu. Jadi saya apa latihan menambah komunikasi positif, kemudian berlatih juga secara konsisten begitu ya di dalam kelas begitu dengan anak-anak didik begitu ya. Begitu juga dengan rekan-rekan teman sejawat begitu. Ini tuh Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya pada diskusi kita kali ini Ibu akan mencoba meningkatkan lagi terkait dengan kompetensi pertanyaan berbobot dengan menjalin komunikasi tadi ya, meningkatkan belajar lagi, meningkatkan komunikasi seperti itu. Jadi memang memang itu yang harus kita tingkatkan lagi. Namun untuk mencapai itu, mencapai apa yang tadi Ibu rencanakan sebagai tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan performanya, mungkin akan dilanjutkan dengan kapan Bu? Kapan akan mencoba meningkatkan ini? Kemudian dilaksanakan mungkin di mana dan siapa yang bisa membantu Ibu terkait dengan peningkatan performa di kompetensi tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, terima kasih. Ya, saya akan melakukannya segera mungkin begitu ya. Jadi memang saya sebenarnya sudah berusaha sebelum ini ya saya sudah berusaha apa untuk melakukan komunikasi positif dengan anak gitu ya. Setiap saya berhadapan dengan murid-murid saya coba ingat materinya seperti apa, kemudian saya coba terapkan ke anak begitu ya. Kemudian uh, itu ketika di kelas gitu, di kelas begitu juga saat dengan rekan teman sejawat begitu ya. Saya juga berusaha untuk menerapkannya begitu ya. Saya berusaha untuk menerapkan cara berkomunikasi yang positif bagaimana. Kemudian yang bisa mengingatkan saya itu adalah apa kepala PUT IT saya beliau ya. Jadi beliau itu yang selalu apa mengingatkan saya begitu ya, karena beliau itu pengalamannya lebih banyak daripada saya begitu. Saya selalu sharing dengan beliau begitu, ketika ada sesuatu saya langsung sharing dengan beliau begitu ya. Jadi ibaratnya kalau di lembaga kami itu seperti teman Pak, walaupun atasan tapi seperti teman begitu. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai penutup. Nah, sebagai penutup pada supervisi kali ini, saya akan menyatakan apa yang ia dapat dari proses ini gitu ya. Saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin saya dapatkan ketika melakukan supervisi ini. Yang pertama, bahwasanya dalam melakukan coaching ini tadi tujuan coaching sudah tercapai ya. Yang pertama menyampaikan tujuan coaching sudah. Kemudian dari tadi diskusi kita ini, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan saat dihadapi dengan permasalahan di kelas, cara mengajar di kelas. Kemudian dalam proses identifikasi memberikan pertanyaan dalam dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach itu sudah dilaksanakan oleh Ibu. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan atau yang dilakukan ketika mengajar itu memang sudah dilaksanakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Kemudian berdasarkan catatan saya, kemudian dalam rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahannya, baik dengan murid ataupun dengan rekan guru. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Nah,
untuk hal ini coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach C, dan ternyata membuat coach C menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang ia ambil. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya tadi coach C juga sudah menyampaikan tujuan dan rencana aksinya hingga tanggung jawabnya nanti akan kepada siapa. Mungkin tadi kan disampaikan ke rekan sejawat, kemudian ke kepala sekolah dan seperti itu. Mungkin itu Bu Nur dan Bu Undi, terima kasih atas berbagi peran ini sebagai perbaikan. Dari saya cukup sekian. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.